Malam Res. Ya, selamat malam. Di BEM Pertanian ya. Ya, malam hari ini kita ngobrol-ngobrol santai ya soal gimana perkembangan politik di tingkat KM maupun di fakultas. Ya. Selamat datang di podcast malam hari, podcast Pojok BEM FPP. Waduh, siap. Semoga berkenan atas jamuan-jamuan yang kita sajikan. Ya. Terima kasih banyak ini Pres sudah memberikan sedikit kepercayaan untuk saya berbicara dengan Pres di sini dengan tema yang sudah dikirimkan juga. Saya tadi sedikit mempelajari, sangat menarik untuk kita bertukar pikiran dengan pembahasan perpolitikan di kampus ini, kayak gitu. Ya, silakan lanjut Pres. Oke, kita biar sambil kita main catur, oke Pres? Iya, siap main catur ini. Mungkin siap. Silakan Mas Iksan. Yo. Mungkin sambil kita perkenalan mungkin ya Pres ya. Alangkah baiknya karena memang mungkin belum tahu semua siapa Pres Iksan ini ya kan. Dan siapa juga saya ya kan. Mungkin boleh Perkenalkan. Perkenalkan diri ya. Baik. Izin perkenalkan, nama saya Ihsan Muhsinin dari Fakultas Hukum. Kebetulan saya semester 6 karena memang semester 6 ini rawan dengan banyaknya aktivitas tugas-tugas individu. Dengan tuntutan, kebetulan saya diberikan amanah di BEM Fakultas Hukum ini sebagai Presiden BEM Fakultas. Alhamdulillah, proker-proker yang memang sudah disahkan di sidang umum awal itu sudah kami selesaikan semuanya. Sebentar lagi akan laporan pertanggungjawaban diperkirakan bulan sekarang, Pres. Alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah. Sudah apa ya? Masa akhir tunai itu. Masa akhir. Ya. Iya. Yeah. Kita bicara soal badan eksekutif ya Pres, khususnya kita sama-sama memimpin di fakultas kita masing-masing, Persisyan dengan fakultas hukumnya dan saya dengan fakultas pertanian dan perikanan. Tidak menutup kemungkinan kita perlunya adanya membangun sebuah relasi ya. Kita berangkat dari bawah dulu sebelum kita ke universitas ya, di mana kita bicara soal bagaimana relasi atau kondisi hubungan antara BEM, antara fakultas yang satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita lihat kan kita antara pertanian dan hukum bisa kita lihat dari sepak terjang sebelumnya kan kita memang sudah menjalin hubungan yang cukup baik ya. Kita pernah melakukan kunjungan ke hukum pada tahun 2018-19 sebelum terjadi corona. Begitu hukum pernah kunjungan balik ke kita. Nah, kalau dari sudut pandang Pres Iksan itu bagaimana melihat namanya relasi antara atau kepartneran antara badan eksekutif di satu fakultas dengan yang lain itu bagaimana? Ya, melihat adanya relasi dari antar setiap eksekutif yang ada di fakultas dengan fakultas yang lainnya. Yang pertama pastinya akan memberikan kesan kehangatan akan perbedaan disiplin ilmu dengan kultur yang berbeda-beda. Di sana kita melihat bagaimana cara BEM Pertanian ini bergerak untuk mensukseskan proker-proker yang sudah disahkan. Terus BEM Hukum juga sama, merancang sebuah proker yang memang disahkan juga di sidang umum awal. Itu membuat relasi ini sangat penting untuk kita bisa bekerja sama dalam proker-proker yang memang berkelanjutan untuk nanti ke depannya. Dengan adanya sebuah relasi yang kita buat, pastinya akan adanya turun-temurun komunikasi yang memang akan terus bergantian dengan historis yang baik, begitu Pres. Proker-proker yang memang ketika kunjungan-kunjungan BEM Hukum dengan BEM FPP ini memberikan kesan yang sangat, wah, BEM Pertanian ini sangat progresif sekali dengan adanya usaha-usaha yang memang sangat membantu kawan-kawan yang mengikuti badan eksekutif mahasiswa dan mahasiswa lainnya
untuk mengembangkan disiplin ilmunya dengan langsung terjun ke lapangan, dan mereka tidak hanya berbicara teori. Mungkin di sanalah pentingnya sebuah organisasi untuk memberikan pemahaman dan daya belajar yang memang lebih luas untuk memahami bagaimana kita mengaplikasikan disiplin ilmu, contohnya di BEM FEB pertanian ini, kayak gitu. FTP berarti ya? FTP. Kebetulan saya mendengar ini ada prodi baru ya di FTP ini. Prodi baru, di kita ada prodi aquaculture. Aquaculture. Nah, mengingat memang bahwasanya ranah gerak kita sebagai BEM itu ranah gerak pengadvokasian ya, Pres. Artinya memang situasi atau lingkungan di dalam UMP ini antara BEM fakultas yang satu dengan yang lain itu memang perlu dibangun dalam rangka memang namanya kita bergerak di ranah advokasi, tentunya kita tidak memungkiri kita harus tahu apa permasalahan yang terjadi di fakultas. Yeah. Biar apa? Biar nantinya ketika kita berawal dari keresahan yang sama, kita akan lebih mudah dalam proses pengadvokasiannya ke ranah universitas. Kita sering-sering pengalaman Pres, bagaimana memang pada saat Pres Ihsan sendiri memimpin BEM Hukum, bagaimana soal polemik yang terjadi kita bicara soal ranah fakultas dulu ya, Pres, untuk nanti kemudian kita angkat ke universitas itu kan tentunya di dalam kultural masing-masing fakultas berbeda ya. Bagaimana penelaran atau pemahaman soal politikal di dalam BEM Hukum sendiri itu bagaimana kira-kira, Pres? Baik, sedikit saya menjelaskan bagaimana awal mula adanya BEM Hukum ini di 2020. Di sana adanya reshuffle dari Presiden Eko Setiawan yang memang alhamdulillah pesta demokrasi yang sebentar lagi akan dilaksanakan di BEM Hukum di Fakultas Hukum ini dengan adanya pemira yang memang lewat penghutang suaranya lewat komting. Nah, ketika saya memimpin di BEM Fakultas Hukum ini banyak memang polemik-polemik yang harus dijalani dan dinikmati supaya hasil yang kita berproses di dalam sebuah eksekutif ini, karena memang eksekutif ini kan baunya sebuah proker-proker yang memang itu perlu kerjasama, kolaborasi dengan berbeda fakultas atau berbeda dengan legislatif di Fakultas Hukum ini juga, karena memang di sana ada DPM, ada Hima Justisia yang memang itu akan sangat membantu dalam menyelesaikan proker-proker dan mengembangkan proker-proker yang sedang dijalankan. Polemik-polemik yang sering terjadi di BEM Fakultas Hukum saya sendiri pastinya komunikasi yang paling pertama, bagaimana hubungan antara BPH, kepala kementerian dengan anggota itu, bagaimana cara kita ini mendapatkan hubungan emosional. Hubungan emosional ini tidak bisa semudah yang kita inginkan, karena memang akan adanya konflik-konflik kecil yang menumbuhkan hubungan emosional. Ketika hubungan emosional ini sudah kita buat dengan komunikasi kecil, dengan sedikit memberikan kamu sedang sibuk apa hari ini, bagaimana kabar kamu hari ini. Jadi ketika adanya sebuah permasalahan-permasalahan itu pastinya kan adanya musyawarah yang memang posisi sebagai pemimpin ini pastinya memiliki banyak tanggung jawab moral, karena pemimpin ini kan memang dia tidak membuat proker, tetapi banyak tanggung jawab moral dari proker-proker yang dijalankan oleh setiap kementerian di sana, kayak gitu. Sebelumnya mohon izin saya merokok dulu. Boleh. Aduh. Agar pembicaraan ini lebih hangat kayak gitu. Dan mohon maaf juga karena memang awal kedua berarti ini saya mulai podcast seperti ini dengan ruangan yang terbuka. Terima kasih banyak sudah mengundang ke sini. Nah, politik-politik yang terjadi di fakultas ini karena memang antusias mahasiswa untuk berorganisasi ini kan pastinya ada gambaran dari eksekutif yang memang sering tampil. Betul.
dengan banyaknya tampil, dengan banyaknya proker yang harus dijalankan, dengan tekanan keberhasilan yang terus dikembangkan dan dievaluasi, adanya ketidaksesuaian dengan rencana awal kayak gitu. Karena memang yang namanya rencana kan, sebrilian apapun itu, sebagus apapun itu, tanpa dilaksanakan dan selesai, kuncinya kan Iya, betul. dipikirkan, dilaksanakan, dievaluasi, dan diselesaikan dulu. Kunci dari itu akan adanya sebuah proker yang memang berjalan, dan plus minusnya itu adanya evaluasi yang memang di akhir itu untuk peningkatan nanti ke depannya kayak gitu. Ketika pemilihan di Fakultas Hukum ini memakai pemilihan dari setiap ketua kelas yang memang nanti dihitung suaranya dengan adanya debat terbuka terlebih dahulu untuk mengukur kualitas kepemimpinan ini secara pemahaman dan bagaimana kedewasaan seorang pemimpin untuk diuji ketika memang dia sudah siap untuk mencalonkan menjadi presiden fakultas begitu, Mas. Dan di sana pun adanya sebuah komunitas-komunitas yang memang baru-baru ini adanya G-Club atau Studi Club. Studi Club di sini mereka lebih berfokus ini, Pres. Jadi penguatan disiplin ilmu, yaitu hukum pidana, perdata, HTN, dan HAN itu bisa, Pres, nanti kawan-kawan pertanian untuk belajar di sana, karena memang itu terbuka untuk umum sebagai komunitas yang memang sekarang mulai dirintis kayak gitu. Begitu, Pres. Terlepas dari kondisi kultural kita masing-masing ya, kita perlu tahu skema bagaimana sebenarnya apa saja sih Ormawa ya, organisasi mahasiswa ya, yang berada di KM UMP ini ya. Kalau kita tahu kan, organisasi Ormawa ini kita bagi dua ya, di ranah universitas dan juga di ranah fakultas. Di mana di tingkat universitas sendiri itu ada 3 ya, ada 4 berarti. Ada 4. Yang pertama ada BEM Universitas, ada Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, ada Mahkamah Konstitusi Mahasiswa Universitas, ada juga unit kegiatan mahasiswa universitas. Nah, begitupun yang berada di lingkup fakultas. Kita tahu sama-sama ya, bahwasanya di dalam fakultas juga sama, terdiri dari Dewan Perwakilan Mahasiswa tingkat fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas, dan namanya ada itu Himpunan Program Studi. Di mana ini merupakan tingkat prodi ya. Dilihat dari bagaimana tatanan struktural lembaga, sekarang ini kan kita sedang menjalankan yang namanya itu sistem federasi ya, Pak. Dari sudut pandang Pres Islam sendiri bagaimana tuh? Bagaimana sih itu sistem federasi? Nah, ketika ditanyakan adanya kesesuaian sesuai federasi atau tidak gitu, dengan adanya mekanisme-mekanisme yang sudah diatur di dalam ADART ini, pastinya kan itu sebuah usaha dari legislatif untuk menyesuaikan kebutuhan dari setiap fakultas untuk mengatur peraturan yang umum supaya nantinya bisa dikerucutkan di undang-undang ataupun adanya ketetapan kayak gitu. Karena berbicara aturan, pastinya nanti berbicara asas-asas, kayak asas lex specialis derogat legi inferiori ya, asas yang umum dikesampingkan oleh asas yang khusus, kayak peraturan yang lama diganti sama peraturan yang baru, terus peraturan yang bawah tidak boleh menyentuh peraturan yang lebih atas. Itu asas-asas dasar yang memang ketika kita melihat aturan kayak gitu. Mungkin dari Presisan bisa menjelaskan apa itu. Di awal kali itu istilah-istilah yang mungkin tidak semua orang tahu ya, Pres ya. Iya. Artinya memang perlu ada pemahaman. Perlahan. Nah, contoh konkretnya kan ketika memang aturan pemira dengan aturan yang ada di yang legislatif keluarkan aturan pemira di ADART itu kan aturan yang mengatur secara umum.
Dan yang nantinya ketika posisinya itu masuk ke pemira, pastinya peraturan yang lebih khusus, peraturan yang umum di ADART itu, pastinya yang akan dipakai itu peraturan yang khusus, yaitu pemiranya. Terus peraturan yang terdahulu dengan peraturan yang baru, yang dipakainya peraturan yang baru. Ya dengan perpindahan sistem atau dengan adanya peraturan yang sudah di JR, Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, pastinya kan itu ada yang dihilangkan, ada yang diperbaharui sesuai apa yang diajukan oleh seorang pemohon. Karena bahasanya ada pemohon dan termohon. Kalau di perdata pidana kan penggugat, kalau di perdata kan penggugat dan tergugat, kayak gitu bahasanya. Berarti artinya memang kalau bicara soal bagaimana regulasi pemira ini dilaksanakan ya, pemira yang mahasiswa, itu artinya sepenuhnya memang bagaimana peran MKM universitas ya untuk mengawasi lebih lanjut. MKM itu tidak mengawasi, tetapi MKM itu kan posisinya di yudikatif. Yudikatif itu kan memang penyelesaian permasalahan awal dan akhir. Kalau di yudikatif itu, kalau kita diperumpamakan dengan negara, kayak dari kejaksaan terus masuk ke pengadilan negeri, masuk ke pengadilan di Mahkamah Agung, dan nanti yang paling akhir itu di Mahkamah Konstitusi, di Mahkamah Agung. Tapi kalau terkait aturan, itu kan permasalahan-permasalahan sampai ke MA. Kalau aturan-aturan pengujian ini itu atau perselisihan pemilu gitu kan, ada pemilu ada pilkada itu. Kalau pilkada kan daerah, kalau pemilu kan nasional kayak presiden, wakil presiden, DPR, DPRD gitu. Itu pemilu. Nah, pastinya dengan asas-asas yang tadi, yang 3, nanti kan akan keluar juga peraturan dari Bawaslu. Nah, sudah dari ADART, aturan undang-undang pemira, terus Bawaslu. Nah, itu dari Bawaslu, itu kan tidak boleh bertentangan dengan pemira juga. Makanya, dari pertandingan pun harus bisa memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa ini akan sadar kan ADART tersebut, karena yang namanya aturan secara tidak langsung itu akan mengikat. Dengan aturan itu sudah dikeluarkan selama 7 hari atau 1 bulan, itu mereka semua mahasiswa dianggap sudah mengetahui itu. Dan ketika dia merasa tidak mengetahui, tetapi di peraturan sudah seperti itu, ketika dia melanggar, maka dia akan dijerat walaupun dia mengatakan dia tidak tahu. Kayak gitu. Jadi memang apa ya, hal terdekat yang memang sudah dihadapi oleh baik itu tingkat fakultas maupun universitas merupakan bagaimana kita berperan masing-masing sesuai dengan bidangnya masing-masing, antara itu eksekutif, legislatif dalam penyelenggaraan pemilu raya tingkat universitas. Artinya di sini tentunya ada hal yang tidak bisa teman-teman eksekutif terobos, dan ada hal yang tidak teman-teman legislatif bisa terobos ke eksekutif. Nah, dilihat dari segi tersebut, artinya kita sebagai eksekutif harus berperan dalam hal pengawalan pengawalan. Sementara untuk hal pengawasan antara ketidaksesuaian peraturan yang dikeluarkan oleh DPM Universitas terhadap pemilu raya ini, itu memang ranahnya ke yudikatif, ke MKM. Lalu kira-kira kita bagaimana menyikapi hal tersebut ya Pres ya? Bagaimana seharusnya kita sebagai pelaku di tingkat fakultas bertindak, atau mungkin dikatakan bagaimana kita harus menyusun strategi untuk melakukan politik praktis ya, dalam artian praktis ini dalam mengawal penyelenggaraan proses pemira ini, atau juga jadi bilang mensukseskan. Gitu. Jadi jangan sampai ada fakultas yang tidak mendukung adanya regenerasi kepemimpinan begitu ya. Karena yang namanya fakultas kan pastinya mengawal dalam hal adanya pergantian presiden, pastinya dia harus mengerti akan hak dan kewajiban dia sebagai eksekutif, sebagai legislatif, karena di fakultas kan tidak ada yudikatif.
yang memang nantinya permasalahan di fakultas pun akan diajukan ke MKM yudikatif. Nah, tetapi yang namanya aturan hukum itu bukan berarti adanya permasalahan langsung dimasukkan ke yudikatif kayak gitu, tapi adanya musyawarah dulu. Jangan sampai adanya jalur litigasi atau jalur pengadilan tersebut itu upaya akhir. Betul, karena di dalam AD pun kita menerapkan sistem kekeluargaan. Ada asas kekeluargaan yang kita terapkan di situ. Nah, tetapi asas kekeluargaan itu biasanya ketika teknis lapangannya, kelemahannya itu tidak selesai atas permasalahan yang sedang dihadapi. Itu masalahnya ketika di dalam lapangan. Karena yang namanya pengadilan dengan berbagai macam berkas yang harus dipersiapkan, dengan banyaknya berkas-berkas itu, pastinya kan saya respect banget dengan MKM karena memang dia memberikan banyak sekarang pelayanan terkait konsultasi hukum atau biar nantinya ada pengacara di setiap fakultas yang dinamakan perwakilan penasihat hukum ya. Penasihat hukum, penasihat eksekutifnya. Dari eksekutif. Di sana kan adanya peluang eksekutif untuk memahami bagaimana alur sebuah persidangan di yudikatif itu, di Mahkamah Konstitusi itu. Jadi bukan lagi alasan remeh yang keluar sebagai eksekutif, saya tidak terlalu memahami aturan itu. Karena posisi saya kan sekarang berada di eksekutif yang sama dengan Pres Pertanian ini, Pres ini. Di sana itu sebuah challenge untuk kita bertukar pikiran untuk terus mengawal peraturan-peraturan yang keluar dari universitas. Kayak gitu. Bentuk pengawalan itu tidak hanya bentuk pengawalan dalam surat ataupun musyawarah ataupun komunikasi secara langsung atau tidak langsung untuk mengingatkan legislatif itu, pastinya kita pun akan bermusyawarah untuk bagaimana ini konsultasi dengan kawan yang lebih berfokus terhadap aturan, kawan yang lebih berfokus terhadap bagaimana aturan itu dibuat, pihak mana saja yang yang dilibatkan. Karena kan dalam sebuah pembuatan peraturan pastinya kan harus adanya naskah akademik, terus adanya siapa saja yang dilibatkan untuk pembuatan peraturan tersebut. Nah, di sana awalnya kan di RUU dulu, udah rancangan baru disahkan. Nah, ketika melihat adanya partisipasi pemahaman atas ADART yang diperbaharui, berarti ADART yang kedua berarti ya, karena kemarin sudah diadakan sidang istimewa yang memang sangat berterima kasih, banyak evaluasi dengan kita pun bertemu di persidangan tersebut, saling beradu argumen kayak gitu. Nah, jadi saya melihat adanya podcast ini untuk melihat pergerakan atau perkembangan di tingkat universitas ini, untuk pengawalannya itu sangat bentuk sebuah pengawalan lewat media sosial nantinya. Jadi untuk Pres Regi pun ketika memang melihat adanya perkembangan karena sekarang mendekati sidang umum akhir di universitas ini, bagaimana pandangan Pres Regi dalam melihat adanya mendekati S2 ini? Kalau kita lihat dari segi yang dinamakan dengan SUA ya, Pres ya, sidang umum akhir ya. Sidang umum akhir. Di situ kan ada beberapa memang tugas pokok yang sudah diatur dalam ART ya di universitas ya. Termasuk penyelenggaraan di mana di situ memang dibentuknya kelengkapan seperti adanya nanti KPU, Bawaslu, BP, yang Osma. Artinya kan keempat alat pengamanan ini merupakan keempat alat pengamanan yang memang cikal bakal bagaimana penentuan sistem di universitas selanjutnya, dalam artian KPU. Mereka punya tanggung jawab dalam segi bagaimana bisa pemilihan ini berjalan dengan lancar ya kan, meskipun mungkin secara pemenuhan regulasi penyelenggaranya tidak semua pro dengan hal tersebut, hanya ya kan. Begitupun juga dengan Bawaslu, di mana kita tahu kan pemilu kemarin kan juga berjalan dengan banyak kendala ya. Karena memang peran dari Bawaslu ini harus lebih
tingkatkan kembali dikarenakan sekarang kita mulai masuk ke kondisi di mana mahasiswa mulai berkegiatan secara langsung ya, offline ya. Tetapi di sisi lain pemilihan ini waktunya kan belum bisa ditentukan penyelenggaranya mau sampai kapan. Belum lagi kita perhatikan dengan kondisi bagaimana nantinya ketika pemilihan dilaksanakan di bulan Juli sampai dengan September itu merupakan kondisi liburan. Iya. Artinya partisipasi mahasiswa akan lebih menurun lagi. Belum lagi bagaimana ketua Kosma dan BP ini harus sigap merancang kongres tersebut, karena kita tahu setiap tahunnya, setiap diadakannya Kosma selalu ada permasalahan polemik di dalam internalnya, ya kan? Selalu ada historis, ya kan? Artinya di sini memang dilihat segi sisi pembangunan pemikiran bagus. Ketika Kosma banyak polemik, artinya ada pembelajaran atau dalam artian pemahaman-pemahaman yang mungkin bisa disamakan, dan itu untuk membangun yang lebih baik lagi. Tapi dilihat dari segi lain, artinya di sini kurangnya mungkin dalam artian konsolidasi, ya kan, dalam artian pemahaman secara di Kosma ini kita kan tahu kongres ini merupakan musyawarah tertinggi kita di universitas ya. Artinya di situ setiap fakultas maupun setiap lembaga yang hadir mewakili suara-suara mahasiswa di dalam kongres tersebut merupakan lembaga-lembaga yang membawa kepentingannya masing-masing, dan kepentingan yang mereka rasa itu benar dan harus disesatkan oleh ranah universitas. Nah, tetapi memang di tahun ini mungkin dalam pengawalan SUA ya, Pres ya, kita pun selaku dengan eksekutif tingkat fakultas memang bisa mungkin kita melakukan pengawalan bagaimana kita berusaha merangkul teman-teman fakultas lain untuk ayo loh kita samakan pandangan, begitu pun dengan Persisyan, ya kan, kita sama-sama bergerak di dalam forum tersebut yang memang tujuannya adalah jangan sampai walaupun kita sudah melakukan sudah menjalankan sistem federasi, bukan berarti kita harus acuh terhadap kondisi universitas, karena itu merupakan tanggung jawab secara moral kita sebagai pelaku di tingkat fakultas. Nah, kalau dari segi proses penyelenggaraan SUA, yang jadi permasalahan adalah bagaimana memang sidang mahir ini dilaksanakan dengan agenda yang belum terjadwalkan, dalam artian waktu pelaksanaannya itu tidak terjadwalkan, dan dari kita pun selaku teman-teman eksekutif tentunya karena memang namanya walaupun kita sudah federasi ya, tetapi kan aturan yang lebih tinggi lagi kan adalah di universitas kan. Ketika memang dari UNIF belum ada suatu kebijakan apapun terkait dengan SUA, kita pun teman-teman dari fakultas bingung bagaimana kita mau mengawal, bagaimana kita mau berusaha berpartisipasi dalam pembentukan alat kelengkapan tersebut kalau memang dari pihak universitasnya tidak atau belum optimal dalam merancang kegiatan SUA tersebut. Nah, mungkin tanggapan saya terhadap universitas dari kami di pertanian, kami akan ketika memang ranahnya itu atau langkah betul cara geraknya itu memang demi perbaikan, kami akan support full. Tapi kami juga lebih untuk sekarang ini ya, Pres ya, kami sedang menyelenggarakan musyawarah juga fakultas, karena memang di periode kami memang sudah diatur bahwasanya di tahun ini berakhir di bulan Juni ini. Nah, artinya memang sebisa mungkin saya pun selaku Pres yang sekarang dan nantinya mungkin pada saat SUA terlaksanakan itu memang sudah pergantian Pres, tetapi memang sebagai bentuk support moral ya, beban moral pimpinan itu harus tetap memberikan pengarahan, pemahaman terhadap Pres yang baru nantinya, insya Allah. Nah, kalau dari Persisyan itu bagaimana menanggapi hal tersebut? Menanggapi terkait soal SUA, tadi kan kita bicara soal pemira ya. Pemira ini artinya pemira ini kan akan berjalan ketika SUA-nya sudah berjalan. Nah, itu kan kita akan bedah pelan-pelan ya. Nah, dengan melihat tadi yang sudah diargumenkan, betul. Pastinya saya pun melihat bagaimana ADART ini dilaksanakan. Betul. Dengan secara tertulis di sana di bulan ini seharusnya sudah menyelesaikan sidang umum Betul. akhir. Nah,
dengan pemberitahuan dan komunikasi secara instan di antara eksekutif fakultas, eksekutif universitas, kan harus ada kolaborasi juga. Betul. Antara univ dengan fakultas ini. Pastinya karena kita kawan-kawan yang sedang diberikan amanah untuk berorganisasi, itu kan akan melihat yang namanya tertib administrasi atau memiliki daya paham yang lebih terkait administrasi, terkait surat menyurat. Ada kendala yang dikatakan sepele ini, bagaimana surat itu keluar kayak gitu. Hamin berapa sih layaknya yang sesuai untuk pemberitahuan adanya sidang-sidang sekelas universitas ini ya gitu. Jangan sampai terulang kembali pengiriman surat itu hamin berapa 3 hari, yaitu hamin 1 hari, dan pastinya kawan-kawan administrasi sekretaris itu kan lebih paham terkait bagaimana surat itu masuk ke mana dulu. Nah, karena yang saya lihat ketika surat menyurat itu pastinya seharusnya harus masuk dulu ke kementerian dulu, kementerian yang menangani itu, dalam negeri ataupun Kementerian Publikasi dan Dokumentasi kalau memang di BEM saya, di BEM Hukum kayak gitu. Baru nanti ditembuskan ke BPH, dari BPH adanya tindak lanjut kayak gitu untuk adanya rapat badan eksekutif yang memang dilaksanakan setiap bulan atau dilaksanakan karena memang adanya hal yang mendesak. Nah, sidang umum akhir ini memang banyak kendala yang saya lihat kayak gitu. Karena untuk komunikasi-komunikasi yang memang adanya keterlibatan universitas dengan fakultas, pastinya kan ada komunikasi yang memang berkelanjutan. Kita duduk bersama melingkar untuk berbicara hal-hal yang memang sebetulnya kamu itu kendalanya apa kayak gitu, biar fakultas pun mendukung secara penuh kawan-kawan dari eksekutif dan legislatif fakultas ini. Berarti karena memang kita federasi, tapi karena dibiarkan saja ya kan. Karena kan kalau federasi kan identiknya dengan jalur komunikasinya itu koordinasi namanya. Dengan jalur koordinasi tersebut tidak terlalu satu komando, karena memang itulah plus minus ketika kita memakai sistem federasi. Betul. Jadi banyaknya kultural yang masuk atau disahkan di setiap fakultas ini pastinya kan dengan banyak pertimbangan, karena bukan berarti setiap fakultas ini memiliki kebebasan membuat sebuah peraturan atas dasar kultur yang memang keluar dari jalur yang seharusnya diberikan oleh universitas. Tetap ada batasan-batasan untuk pembuatan kultur yang memang disahkan di dalam ADART fakultas kayak baik gitu. itu bentuknya di dalam undang-undang DPM, ya, di dalam perpres yang dikeluarkan oleh presiden di sana. Nah, itu kan perlu kita lihat juga bagaimana pelatihan administrasi terhadap eksekutif ya, terutama kayak gitu. Bagaimana pelatihan itu jangan sampai nanti adanya pemahaman yang tidak seimbang atau perbedaan pemahaman administrasi tersebut, karena perbedaan tahun pasti ada perbedaan pembaharuan. Betul. Ketika adanya pendampingan dari setiap legislatif universitas ini ke setiap fakultas, pastinya akan menumbuhkan hubungan emosional, kesulitan untuk menyelenggarakan atau merumuskan, pastinya fakultas ini akan membantu. Betul. Nah, gitu, karena terlepas dari memang kita punya tugas pokok masing-masing, tapi kita juga punya namanya memang moral kelembagaan yang memang harus dipikul bersama-sama, tidak hanya berjalan sendiri-sendiri. Nah itu ya, terlepas tadi soal kita sudah menyinggung soal federasi, soal sidang umum akhir ya, sebenarnya bagaimana sih Pres antara maksudnya dalam segi mungkin teman-teman yang mendengarkan ini belum paham nih bagaimana sistem pembagian kekuasaan ketika memang itu federasi, bagaimana memang korelasinya antara lembaga eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Itu kalau menurut pemahaman Pres ini bagaimana? Pembagian kekuasaan ya? Aduh, emang sensitif kalau berbicara pembagian kekuasaan itu.
Karena hal politik teknis itu memang jangan sampai dikatakan vulgar kayak gitu. Sebetulnya itu hal yang bisa saja kayak gitu. Memang kebiasaan kita untuk berdiskusi terkait hal-hal yang seperti itu yang memang hanya beberapa kali saja, dan itu menyebabkan porno kayak gitu untuk membahas hal seperti itu. Kalau pembagian kekuasaan kan pastinya dengan mekanisme persidangan. Dengan mekanisme persidangan itu di sidang umum akhir pastinya dibentuk alat kelengkapan yang memang musyawarah, di sana sesuai suara kayak gitu. Nah, ketika adanya munculnya, biasanya kan legislatif terlebih dahulu. Betul. Di kongres mahasiswa itu, maupun baik di UNIF maupun di fakultas ya Pres. kayak gitu. Setelah adanya legislatif di universitas, selesainya Kosma, pastinya kan ada yang namanya rangkaian dari KPU yang memang dikeluarkan, kayak debat terbuka terlebih dahulu, terus adanya one man one vote, pencoblosan kayak gitu. Terus untuk kenapa yudikatif itu tidak di sana setelah kongres mahasiswa? Karena menghindari adanya permasalahan hasil pemilu atau proses pemilu tersebut. Nah, di sana pun MKM pun memberikan batasan-batasan pengajuan 7 hari setelah ditetapkan kayak gitu, atau munculnya berita acara untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi mahasiswa adanya permasalahan apa saja kayak gitu. Memang ketika ada masalah, saya harap di tahun ini tidak ada masalah yang seperti itu. Sama-sama kita berjalan untuk saling mendukung regenerasi ini tercipta dengan profesionalitas kawan-kawan untuk mendukung regenerasi kepemimpinan ini. Gitu. Karena memang sepertinya di tahun-tahun ini memang situasi baik di fakultas maupun universitas, meskipun terjadi beberapa polemik, tapi masih bisa kondusif ya Pres ya. Karena memang kita para pelaku di lembaga tinggi pun, lembaga tinggi fakultas ya, memang menekankan bagaimana kita memang harus bermusyawarah ya. Itu. Bukan adu argumen, lebih ke tukar pikiran. Lebih ke pertikaiannya kan. Nah, itu kan salah satu bentuk pengawalan dan penyuksesan kita dalam penyelenggaraan baik pemira maupun pembenahan di tingkat universitas. Nah, terus begini juga Pres. Bagaimana Pres? Dengan adanya permasalahan klasik di dalam suatu persidangan, pastinya kan kita akan melihat bagaimana orang ini kekeh mempertahankan argumennya. Pastinya kan dia memiliki substansi yang jelas. Nah, dengan adanya mereka bisa mengungkapkan sebuah pendapat dengan substansi yang jelas, dengan mekanisme izin dia untuk menyampaikan pendapat, itu akan dilihat bagaimana dia profesional menyampaikan sebuah pendapat. Ketika adanya pertarungan sebuah argumen dalam sebuah forum itu, jangan sampai itu menyebabkan adanya perselisihan di luar setelah selesainya suatu persidangan. Karena posisi di dalam forum resmi, forum formal, itu sedang kita beradu argumen, bukan beradu atas dasar sebuah sentimen permasalahan dari historis yang sebelumnya. Itu hal yang mudah untuk kita bicarakan, tetapi untuk mengubah hal tersebut butuh konsisten pengawalan agar sentimen yang berlebihan dengan kecurigaan tanpa adanya sebuah bukti itu akan menyebabkan logical fallacy atau cacat dalam berpikir. Itu yang memang harus banyak pengawalan. Itu namanya bisa menyebabkan terbengkelanya atau tersendatnya kegiatan kongres nanti atau persidangan SUA besok ya Pres. Kondusivitas yang memang harus dijaga kayak gitu. Terus penegakan ketika adanya peraturan-peraturan dalam persidangan itu yang memang tidak menghargai presidium sidang kayak gitu. Itu kan adanya mekanisme teguran. Mekanisme teguran itu jalankan yang memang harus ditegaskan kayak gitu. Artinya di dalam persidangan memang antara politik praktis dan teknis bermain bersamaan ya Pres. Di sana yang namanya nanti kan biasanya itu banyak kubu-kubu yang memang kubu-kubu itu
atas dasar mereka memiliki sebuah gagasan untuk sama-sama mengadukan argumen-argumen yang memang seharusnya itu dipertimbangkan oleh presiden sidang. Betul. Bukan oleh forum. Bukan oleh forum. Betul. Karena posisi dia kan sebagai penengah di sana. Betul. Ketika ada sebuah pertanyaan-pertanyaan kan pastinya akan dijawab oleh badan pengawas sana. Betul. Oleh BP. Ah. Bukan oleh forum-forum yang berusaha menghakimi. Menghakimi atau mengagitasi forum itu sampai forum itu sudah tidak kondusif. Betul. Nah, yang saya sayangkan dari kemarin adanya persidangan, saya harap presiden sidang satu ini bukan ketua DPM. Kenapa saya berargumen seperti itu? Karena untuk regenerasi orang-orang yang memahami aturan itu jangan sampai dibeban moralkan semua ke yang namanya ketua. Betul. Ketua ini tidak hanya di sana kefokusannya, tetapi banyak kefokusan di yang lainnya untuk belajar menjadi sebuah presiden sidang. Betul. Yang memang itu sangat riskan ketika kita melihat presiden sidang yang belum memiliki sebuah pengalaman dan pemahaman menjadi seorang penengah di dalam panasnya perdebatan, itu akan menyebabkan rasionalitas dalam dia memutuskan atau berpikir untuk memutuskan itu terganggu kayak Betul gitu. sekali, Pres. Karena memang ketika memang seorang presiden ini dalam persidangan tidak bertindak secara netral, dia akan terpengaruh bagaimana kondisi forum tersebut. Iya. Di mana dia akan cenderung tidak bisa memutuskan dengan netral ketika memang forum yang kontra itu terlalu banyak. Terlalu banyak. Dia takut akan dihakimi oleh forum. Nah. Gitu kan, Pres? Nah, makanya bentuk pengawalan terhadap presiden sidang ketika adanya pending, skorsing itu memang harus dijaga. Karena permasalahan ketika kita melihat suatu persidangan yang dulu, itu kan palu persidangan sampai hilang. Betul. Kayak gitu. Terus presiden sidangnya kabur. Nah, ketika ada pengawalan yang ketat untuk sidang umum akhir ini, presiden sidang terjamin keamanannya, mau pulang ataupun sedang di persidangan tersebut, moralnya pun dijaga gitu. Karena permasalahan lucu itu terkadang muncul kayak gitu. Nah, di sana posisi presiden sidang ini sangat krusial untuk menangkan forum dalam sebuah ketegangan kayak gitu. Mungkin kalau kita lihat dasar bagaimana kita membahas pada malam hari ini ya, Pres, ya, soal kita mulai menyinggung bagaimana sistem federasi itu apa, bagaimana struktural kelembagaan di KM UMP ini, bagaimana ada apa saja di KM, termasuk tadi kita bahas soal SUA, soal kongres, ya kan, soal bagaimana penyelenggaraan pemira. Nah, artinya kan memang sebetulnya hal-hal dasar seperti nantinya ada mungkin kita perlu bahas soal konstitusi, bagaimana konstitusi di tingkat universitas maupun fakultas ini bisa tercipta, kan seperti itu. Karena memang tentunya semua hal yang mendasari terbentuknya konstitusi itu kan ada latar belakang dan ada peristiwa baik itu politik maupun hal-hal yang lainnya ya, Pres. Kayak kita membedah arti kata politik itu apa, kayak gitu kan. Secara lebih jauh lagi. Iya, karena semua kan berawal dari definisi. Betul. Definisi dan penyesuaian, kita sedang membahas apa dari definisi secara murni itu. Betul. Dari politik itu kan sebuah cara, upaya, gitu kan. Bukan berarti orang awal mengenal kata politik ini sebuah korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di sana, jabatan tertentu. Nah, itu yang memang harus kita mulai kikis. Salah paham atas arti politik itu. Betul. Kayak gitu. Nah, mungkin sedikit menyinggung soal menurut Presisan sebagai anak hukum khususnya ya, melihat kata arti politik itu seperti apa, Pres? Singkat aja nih, Pres, karena kita bahas panjang. Siap. Romantik ini, Pres. Kalau saya lihat di KBBI kan lebih ke cara, upaya untuk memang apa yang kita inginkan dalam berpolitik itu. Dan nantinya cara atau upaya itu kan akan kembali sesuai aturan atau tidak. Betul. Karena kenapa banyak
orang yang melihat arti politik itu lebih ke arah negatif karena banyak penayangan yang memang lebih ke condong ke negatif. Betul. Akhirnya role model kita ke arah sana terus. Nah, role model kawan-kawan itu takutnya ke sana semua kayak gitu. Padahal dengan cara kita, misal kita berpikir bagaimana kita bisa membeli sesuatu barang, itu pun cara kita memenuhi politik kita ya kan? Iya. Meraih tujuan kita, betul Pres. Nah, artinya mungkin agak sedikit saya ingin bertanyakan kepada Pres Ihsan. Lalu bagaimana antara hubungannya dengan politik dan juga sosial? Apakah ada memang dalam artian antara politik dan sosial ini merupakan hal yang berdampingan dan saling mensubstansi satu sama lain? Saling beriringan ya Betul. gitu. Kalau sosial kan kita lihat dari keadaan seorang sedang berkumpul, bagaimana dia berinteraksi dan berkomunikasi, halnya cara upaya kita untuk awal mengenal seseorang yang belum pernah ketemu. Di sana kan kita ada cara upaya untuk bagaimana caranya saya bisa mengenal kamu tanpa mengganggu yang memang kamu sedang laksanakan kayak gitu. Dengan kita memahami psikologi seseorang, dengan kita sudah mempersiapkan caranya, pastinya akan timbul komunikasi yang asik atau enjoy. Betul, gitu. betul. Karena kalau kita sedikit kaitkan dengan contohlah lembaga yang sedang kita pimpin ya Pres, eksekutif ya, di tingkat fakultas, memang antara politik dan sosial itu memang beriringan. Dalam artian kita pun sebagai lembaga tinggi ya, eksekutif tingkat fakultas, tentunya ada peran politik di dalam tugas pokok kita dan juga ada peran sosial. Tetapi di sisi lain memang dalam segi ranah kita ke universitas, kita memang berusaha mencapai politik kita melalui hal-hal sosial. Seperti itu Pres. Bagaimana kita menanggapi kalau Pres Regi kan lebih ke arah pertanian, ya. Betul. Bagaimana pertanian di kampung sendiri. Di sana kan dengan adanya pendidikan, penelitian dengan pengabdian itu diaplikasikanlah di sana dengan banyaknya pertanyaan secara teknis, dengan menyadarkan kita bagaimana literasi yang harus kita bawa untuk pulang ke kampung halaman kita sendiri kayak gitu. Artinya kan kalau di saya di pertanian memang antara kebijakan yang ranah kebijakan luar produk politik ya, harus bisa diimbangi dengan bidang sosial. Karena sosial ini yang akan mendapatkan dampak dari kebijakan politik tersebut. Mungkin sedikit mungkin di akhir podcast ini ya, yang podcast dalam artian obrolan dasar kita untuk memantik bagaimana podcast selanjutnya ya Pres ya. Mungkin dari Pres Ihsan ada sedikit kata-kata maupun sedikit saran untuk teman-teman pertanian agar lebih bisa memahami bagaimana antara politik dan sosial ini bisa lebih berjalan secara efektif seperti itu Pres. Oke. Untuk closing statement pastinya untuk kawan-kawan pertanian untuk bisa mengkorelasikan antara politik dengan sosial ini, dia harus bagaimana dia membangun emosional. Ketika emosional sudah sama-sama saling memahami, di sana ada cara untuk bagaimana kita tanggap dalam melihat fenomena sosial di sana, kayak gitu, Pres. Artinya memang dilihat dari segi politik dan sosial ini tidak harus dilihat dalam segi sentimental ya, karena beberapa orang ketika mendengar kata politik dan sosial itu langsung sentimennya keluar, dalam artian apaan sih? Emang penting, ya kan? Emang kamu bisa merubah? Nah itu artinya kan sentimental dalam menilai suatu politik dan sosial ya Pres ya, dimana memang pada dasarnya kalau kita lihat dalam sudut pandang lebih luas lagi, politik dan sosial ini bisa kita capai, bisa kita jalankan memang berawal dari hal-hal yang memang tidak selalu bertentangan dengan kita, dalam artian ketika memang dari teman-teman pertanian dan perikanan ya memiliki kecenderungan terhadap satu hal, itu merupakan suatu langkah politik yang memang berusaha teman-teman capai meskipun tanpa mereka sadari. Dan ketika memang dia berusaha mencapai tujuannya melibatkan orang-orang di sekitar, itu merupakan hal-hal sosial. Nah, bedanya ketika kita di lembaga, kita harus lebih mengemas lagi bagaimana
tindakan politik ini lebih bisa tersistematik ya Pres ya. Dan juga langkah sosial ini harus bisa mendukung bagaimana tujuan politik atau sistem yang berusaha kita capai. Mungkin seperti itu dari saya. Semoga podcast pada malam hari ini bisa sedikit memberikan pemahaman teman-teman semua soal apa itu lembaga, bagaimana arah gerak lembaga secara dasar, bagaimana kita di kampus ya, di universitas, bagi mahasiswa itu memang harus tidak memungkiri kita harus mengetahui hal-hal ini meskipun tidak terlibat sebagai pelaku utama, tapi bukan berarti kita tidak menutup kemungkinan untuk mengetahui hal-hal tersebut. Karena memang pada dasarnya sebagai mahasiswa pun kita harus mengasah bagaimana soft skill kita, bagaimana pola pikir kita, tidak hanya di bidang yang memang sesuai dengan fakultas masing-masing, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal yang di luar bidang yang kita ampuh atau kita tempuh selama mungkin 4 tahun ya normalnya ya Pres ya. Nah, semoga teman-teman semua bisa lebih relax dan enjoy dalam mendengarkan podcast kali ini. Mungkin untuk kritik dan saran bisa teman-teman sampaikan nantinya di kolom komentar. Sekian dari saya selaku Presiden Pertanian, dan juga terima kasih pada Pres Ihsan, Presiden Hukum yang telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang santai ya di pojok BEM Pertanian ini ya. Dimana memang semoga kedepannya lebih bisa berkembang lagi. Terima kasih Pres. Siap. Mungkin cukup sekian. Semoga sukses selalu Pres. Baik.